Greg Noukolo kembali ke Arema. Wacana PSSI soal Liga Wanita, Raja Nainggolan bawa perubahan. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic mengakui Bayangkara FC menjadi lebih ganas di putaran kedua, yakni sejak kehadiran pemain-pemain baru seperti Raja Nainggolan. Perlahan-lahan tim berjuluk The Guardian itu ingin bangkit dari keterpurukan. Usaha serius ini dilakukan agar tidak degradasi. Maka dari itu mereka mendatangkan sejumlah pemain jempolan untuk mengangkat tim dari zona merah, yakni untuk bisa bangkit dari dasar klasmen. Karena selain Nainggolan, pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman, Osvaldo Hai yang sempat berjaya di Persija pun juga ikut didatangkan. Hadirnya pemain jempolan sekaliber Raja Nainggolan di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia tersebut rupanya menjadi motivasi tersendiri bagi skuad PSS Sleman. Sementara itu pertandingan sore ini sangat krusial bagi kedua tim. Berada di papan bawah klasmen sementara Liga 1 membuat PSS Sleman dan Bayangkara saling siku demi meraih kemenangan. Kekuatan Arema FC bertambah jelang pertandingan BRI Liga 1 melawan Rans Nusantara. Pasalnya satu striker senior, Greg Noukolo kembali bergabung dengan tim. Seperti diketahui, Greg menghilang dari skuad Arema di penghujung tahun 2023 lalu. Usai diduga kecewa dengan pelatih Fernando Valente yang tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bermain. Kini kursi pelatih Arema FC pun sudah berganti. Fernando digantikan oleh Widodo Cahyono Putro. Sementara itu, menurut keterangan General Manager Arema Yusrinal Fitriandi mengatakan Greg izin cuti dari tim untuk berkumpul dengan keluarganya. Terhitung kurang lebih 2,5 bulan bagi Greg cuti dari skuad Arema sehingga kondisinya tentu jadi pertanyaan. Tapi Greg mengaku tetap menjaga kondisi selama bersama keluarga. Hanya saja untuk mengembalikan insting bola tentu butuh waktu bagi dirinya. Saat melawan Rans, besar kemungkinan dia tidak akan jadi starter. Namun ada kemungkinan dia turun sebagai pengganti. Demi meraih kemenangan atas Madura United di laga lanjutan Liga 1 musim ini, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berpesan kepada anak buahnya untuk menjaga konsentrasi, yakni saat bertanding agar bisa terus fokus incar kemenangan. Pasalnya Macan Kemayoran saat ini dalam momentum yang kurang baik setelah menelan kekalahan dari Borneo FC 1-3 di pekan ke-24 pada hari Selasa lalu. Sementara soal taktik, mantan pelatih Borussia Dortmund itu meyakini para pemain sudah paham. Sementara itu pelatih Madura United Mauricio Souza menyebut timnya memiliki persiapan bagus menyambut laga pekan ke-25 Liga 1 ini. Satu yang menjadi fokus pembenahan utama adalah penyelesaian akhir. Karena pemain Madura United membuang banyak peluang saat ditahan imbang oleh Rans Nusantara FC pada 6 Februari kemarin. Padahal pada pertandingan tersebut, Madura United mendominasi permainan, yang mana penguasaan bola mencapai 60%. Jelang menghadapi Rans Nusantara FC, Singo Edan menaruh harapan besar kepada Widodo Cahyono Putro. Mereka berharap bisa memperbaiki catatan yang sejauh ini tidak optimal di Liga 1 musim ini. Itu didukung setelah Singo Edan masih terjerembab di zona merah Liga. Yang mana Arema menempati peringkat ke-16 dengan kumpulan 21 poin setelah hanya mengemas satu kemenangan dari 5 pertandingan. Sementara itu 4 pertandingan sisa selalu berakhir dengan kekalahan. Ini jelas menjadi catatan penting mereka jelang menjamu Rans Nusantara FC pada laga berikutnya di Liga 1. Ditambah lagi, 4 pemain Arema FC terancam kena skorsing akumulasi kartu jika pada laga sore nanti mendapatkan kartu kuning lagi. Keempat pemain itu adalah Julian Skorzer, Syaiful Anwar, Ahmad Maulana, dan Carles Rafael. Mereka masing-masing telah mengantongi 3 kartu kuning. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI telah mengambil langkah besar untuk kemajuan sepak bola wanita di tanah air setelah menggait pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa ini adalah langkah awal sebelum Indonesia bisa menghadirkan kompetisi atau Liga Sepak Bola Wanita di tanah air. Pasalnya untuk bisa menghadirkan kompetisi sepak bola wanita, PSSI akan lebih dulu membentuk kelompok umur atau KU. Diikuti training camp jangka panjang dan sekaligus membangun turnamen-turnamen mulai dari bawah U15, U12, dan U10. Erick pun menegaskan bahwa PSSI tidak mungkin membentuk liga wanita dengan sistem kompetisi yang belum berjalan dengan maksimal.
Jika kompetisi sudah berjalan dengan stabil, maka ia akan memastikan bahwa Liga Wanita ini nantinya juga akan mendapatkan bantuan dari liga-liga yang sudah berjalan. Liga 1 2023-2024 menyisakan 10 laga lagi. Madura United masih punya kans untuk lolos ke Championship Series setelah hanya terpaut 5 poin dari Bali United di posisi keempat. Meski sisa laga bakal krusial, namun tim pelatih sama sekali tidak khawatir. Mereka bahkan menyatakan bakal konsisten memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk tampil. Sang pelatih Mauricio Souza sangat pede pemain mudanya bisa diandalkan sebagai starter. Selama ini setidaknya ada 3 pemain muda yang sering mendapatkan kesempatan tampil bersama Laskar Sape Kerap. Mereka adalah Yuda Editia dan Salim Tuharea. Keduanya sama-sama beroperasi di lini depan. Yuda merupakan striker muda baru berusia 19 tahun, tapi dia sudah diberi kesempatan tampil dalam 12 laga musim ini dengan 11 diantaranya turun sebagai starter. Sementara itu Salim juga siap untuk memberikan bukti. Sekarang saya memang baru cetak 1 gol, tapi saya akan berusaha untuk bisa menambah jumlah gol, tegas pemain asal Tulehu tersebut. Arema FC kembali berjuang lepas dari zona degradasi. Dengan nahkoda baru Widodo Cahyono Putro, tim Singoedan yakin bisa meraih 3 poin atas run. Sebagai langkah awalnya, mantan pelatih Delta Sidoarjo ini pun menginstruksikan anak buahnya, yakni untuk mempelajari rekaman pertandingan Rans Nusantara. Yang mana program seperti ini pun akan terus berlanjut selama Widodo menangani Arema. Karena hal ini yang biasa diterapkan ketika dia melatih di klub sebelumnya. Kebetulan di tim kepelatihan Arema sendiri sudah ada FX Yanuar yang bertugas sebagai video analisis, sehingga dia tinggal meminta cuplikan video yang penting untuk dipelajari. Dalam hal ini Arema FC pun percaya diri bisa terhindar dari zona degradasi, yakni dengan 10 laga tersisa di Liga 1 2023-2024. Widodo pun siap mengemban tugas berat ini. Apalagi iklim latihan dan suasana tim memang terlihat antusias dari para pemain dan staf pelatih. Hal ini pun membuatnya optimis pemainnya dapat beradaptasi untuk menatap 10 laga terakhir demi lolos dari zona degradasi. Pekan ke-25 laga lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ini. Stadion Manahan bakal terlihat ramai. Pasalnya ada 2 laga bergengsi digelar di kota Solo. Pertama, Persis Solo melawan Persik Kediri pada Sabtu 24 Februari. Dilanjutkan PSS Sleman melawan Persita Tangerang pada 3 hari berselang, tepatnya 27 Februari. Super Elja memutuskan menggunakan Stadion Manahan sebagai venue laga home-nya, mengingat Stadion Maguwoharjo saat ini tengah direnovasi. Laga PSS Sleman ini pun bisa jadi akan dihadiri ribuan pendukung fanatiknya, yakni Brigata Kurvasud atau BCS dan Slemadia. Rencananya pendukung PSS Sleman pun akan bersilaturahmi ke supporter Solo terlebih dahulu, tepatnya pada hari Rabu 21 Februari. Tujuannya untuk berkoordinasi.